Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita semua. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru rahmat-Nya tiap pagi bagi kita. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dari Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu di ibadah yang pertama. Juga kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini secara online bagi Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Mari Bapak Ibu agar kita boleh mengambil sikap yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya bagi kita Bapak Ibu. Tidak terselami pikiran Tuhan. Dia Bapa yang sungguh baik bagi kita. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, demikianlah kasih Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Tidak berubah oleh karena apapun.
Sekalipun kita tidak setia, Dia Tuhan yang tetap setia. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dengan kasih Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Boleh mengangkat kedua belah tangan kita, katakan, ku sembah Engkau. Katakan kepada Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Dunia ini tidak dapat memuaskan kita Bapak Ibu, hanya Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Syukur Tuhan.
bersyukur bagimu, ku sembah Engkau, Yesus, hanya namamu Tuhan. Benar Tuhan, Engkau tetap Allah bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Selalu baru tiap pagi rahmat-Mu bagi kami. Besarlah kesetiaan-Mu ya Tuhan. Jiwa kami rindu akan Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau. Seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud, tidak ada yang kami ingini di bumi selain Engkau Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kami ingini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Dalam ibadah ini pun hanya Kau satu-satunya yang kami perlukan Tuhan. Bekerjalah dengan dahsyat di tempat ini. Kami hormati Kau di tempat ini. Kami agungkan Engkau di tempat ini. Kami sembah Kau di tempat ini. Jamah setiap hati, bawa setiap hati untuk lebih dekat dengan Engkau. Taruhkan hati yang haus, lapar, rindu akan Engkau Tuhan. Sehingga kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami yang pertama ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja menuntun ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Dan kami tidak mengizinkan pekerjaan iblis apapun yang mengganggu ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Karena hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini. Darah Yesus tutup bungkus tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa saudaraku. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita dan akan terus menyertai kita, menolong kita Bapak Ibu. Raja Daud berkata, siapakah yang kuingini selain Engkau Tuhan? Sekalipun dagingku dan jiwaku habis lenyap, tetapi Tuhan adalah menjadi bagianku. Biarlah Tuhan yang menjadi bagian kita Bapak Ibu. Dan hanya Tuhan satu-satunya yang kita sembah dalam hidup kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Mari semua kita bertepuk tangan Bapak Ibu.
Bapak Ibu. Lagi sampai semua menyanyi. Allah sumber, yeah. Allah sumber, Allah sumber, lagi Bapak Ibu, apapun masalah saudara katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Makasih Tuhan, Kau yang kami andalkan sepanjang umur hidup kami. Amin. Haleluya. Lihat dulu kiri kanannya, udah sukacita dia Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 57, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan persoalan yang kita hadapi. Amin saudara. Sebab Dia adalah gunung batu kita, tempat perlindungan kita yang teguh. Dia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Walaupun badai datang menerpa, Tuhan tetap setia. Amin. Haleluya. Dengan bersemangat nyanyikan pujian ini. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dengan kasih Tuhan saya mengundang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Nyatakan nyanyian ini sebagai doa kita, bahwa Tuhan gunung batu perlindungan kita. Sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan Tuhan menopang kita. Yeah. Angkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ini janji Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Walaupun badai datang menerpa hidup kita, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin saudara. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut karena Tuhan yang menyertai kita. Sama-sama katakan, walau badai datang menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku. Tangan Tuhan menopang kita. Yeah. Oh, angkatku tinggi.
Engkau menjamin hidup kami Tuhan. Amin. Walaupun badai datang menerpa hidup kami, tetapi tangan Tuhan selalu menopang kami. Kami sembah Kau. Penuhi kami dengan hadirat. Jamah setiap hati umat-Mu Tuhan, bahwa mereka lebih dekat kepadamu, mengenal Engkau dan bersekutu dengan Engkau. Shirarabatakarabasyana. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, kami bait-Mu, memuja. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini.
tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami diubahkan menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu. Naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan jiwa kami. Kau ampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Kau memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Kau beri kekuatan Tuhan. Terima kasih Kau beri kesehatan. Terima kasih untuk udara yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu tidak cukup lidah kami mengatakan betapa baik Kau Tuhan, betapa luar biasa Kau, betapa dahsyat Engkau. Mari lihat kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Jangan berdiam diri. Mari katakan sesuatu kepada Tuhan. Katakan bahwa saudara mencintai Dia. Kami cintakan, kami mengasihi-Mu. Kau segalanya bagi kami. Engkau tidak dapat tergantikan oleh apapun. Kau yang termahal bagi jiwa kami, tidak dapat diganti oleh apapun Tuhan. Kau harta bagi kami. Engkaulah bagian yang telah diundikan bagi kami. Kaulah segalanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Kau yang dapat memuaskan dahaga jiwa kami. Mengalir kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membebaskan kami dari segala ikatan dosa. Hadirat-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Syukur bagi-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi. Sekali lagi sama-sama katakan, diberkati Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan lewat pujian kami dalam Tuhan yang bertahta di atas segala pujian Amin. dan Amin. penyembahan kami. Tuhan, diberkatilah Engkau Tuhan. Amin. Dalam pujian kami, dalam penyembahan kami, Engkau menikmati kami Tuhan. Amin.
Dan kami juga terlebih-lebih menikmati Engkau Tuhan. Amin. Tuhan, karena Engkau hadir dalam setiap kami memuji dan menyembah Engkau. Amin. Dan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur padamu buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh lagi menikmati Engkau. Dan kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, bukakan mata rohani kami, berikan kami pemahaman yang benar akan firman-Mu Tuhan. Amin. Sehingga firman-Mu itu Tuhan, itu yang kami pegang, itu yang kami renungkan, itu yang Amin. kami ucapkan dan lakukan sepanjang umur hidup Amin. kami. Dan membaharui kami, sehingga rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Amin. Dan kami diperlengkapi dan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kalinya Tuhan. Amin. Sehingga dikala sangkakala berbunyi, kami saleh-saleh-Mu, Engkau jemput dan Engkau bawa di mana Engkau ada Tuhan. Di mana Engkau berada, di situ kami berada. Amin. Tuhan, yaitu di sorga yang kekal Tuhan. Amin. Karena Engkau mempersiapkan kami untuk itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dirto Stinjak, yang akan memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Engkau letakkan perkataan-Mu, isi hati-Mu Amin. pada hamba-Mu ini Tuhan, untuk memberkati kami semuanya, untuk mengubahkan kami semuanya. Amin. Dan memberikan jawaban-jawaban dalam hidup kami oleh karena firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan, teguhkan memberikan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat Tuhan. Biar yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Amin. Engkau bebaskan, yang tertawan Haleluya. Engkau lepaskan, yang berdosa yang Amin. Engkau ampuni Tuhan. Amin. Bahkan yang lapar haus akan kebenaran-Mu Engkau puaskan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Tuhan, walaupun hamba-Mu ini lelah dalam perjalanan yang panjang, tetapi Roh Kudus-Mu menguatkan dia, Amin. menghidupkan tubuh-tubuhnya yang panah Tuhan. Amin. Sehingga semuanya kami juga disegarkan, dikuatkan Amin. oleh perkataan-perkataan firman-Mu Amin. yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan kami mengundang Bapak Pendeta Dirto Stinjak untuk memberkati kami dengan firman Tuhan. Ya, walau perjalanan Bapak ini sangat panjang, baru sampai subuh tadi dari Israel. Jadi langsung dari tanah perjanjian membagikan berkat kepada kita. Amin. Kita percaya ada urapan baru. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak. Salam Bapak Ibu. Salam. Haleluya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya, mungkin sebagian sudah kenal. Saya Pendeta Dirto Stinjak, SP, SPD, sebentar lagi Master. Haleluya. Ya, istri saya Mantaria Siagian. Saya sudah mempunyai anak, 4 orang anak. Yang paling besar kelas 3 SMP. Yang nomor 2 kelas 1 SMP. Yang nomor 3 kelas 5 SD. Yang nomor terakhir paling bontot 3 tahun. Ya, 1 laki-laki, 3 perempuan. Kami tinggal di Desa Libojaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ya, kalau saudara punya keluarga di Riau atau di Kandis, ya kasih tahu alamatnya biar kami kunjungi supaya kita sama-sama mengikut Tuhan. Haleluya. Dan yang mau investasi sawit datang. Mari kita sama-sama investasi sawit. Ya. Dan saudara, tadi seperti yang Bapak Gembala sudah katakan, ya saya baru pulang dari Israel, 16 hari kami di sana di Turki, Israel dan Mesir. Ya. Dan baru jam 2 siang, jam 2 dini hari subuh saya sampai di tempat penginapan yang telah disediakan Bapak Gembala, ya, di K Hotel, saudara. Jam 2 pagi, ya, jam 2 pagi saya tidur, nggak bisa tidur, saudara, karena hotelnya nggak ada aqua, saudara. Saya cari aqua sebentar, ya, karena sudah haus, saudara, ya. Dan saya harus melayani tempat ini paginya. Sebenarnya saya sudah mau cancel, ya. Aduh, capek kali, karena kami dari Mesir ke Dubai itu 3 jam, 3,5 jam. Dari Dubai ke Kuala Lumpur 7 jam lebih. Dari Kuala Lumpur kemari 1 jam, saudara. Ya, jadi wah,
Capek memang, tapi puji Tuhan saudara. Saya rindu memberkati saudara. Amin. Haleluya. Saudara siap mendengarkan firman? Haleluya. Saya akan memberikan firman Tuhan, judulnya berani bermimpi yang besar. Berani bermimpi yang besar. Kenapa? Karena Tuhan kita besar. Tuhan kita luar biasa, saudara. Kita bangga punya Allah yang besar. Tuhan kita hidup, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, saudara. Ya, saudara, saya bersyukur saya punya Allah yang besar. Saya bangga punya Allah yang besar. Kenapa, saudara? Kalau Bapak kita besar, Bapak kita dahsyat, anak-anaknya pasti diberkati Tuhan. Orang dunia saja kalau bapaknya presiden, baru-baru ini Pak Jokowi menikahkan anaknya, saudara. Ya, dari seluruh penjuru dunia datang untuk menghadiri pernikahan anaknya. Ya, banyak jet pribadi yang parkir di Solo, ya, di kediaman anaknya itu, saudara. Bayangkan itu hanya seorang anak presiden. Sadarlah saudara, anak raja di atas segala raja. Amin. Oleh karena itu saudara harus bermimpi yang besar. Ya, saudara, saya ke Israel, saudara, hanya setengah bayar. Ya, saya nggak kenal dengan leader kami ini, saudara. Melalui seorang hamba Tuhan diperkenalkan sama saya, Pak, Bapak boleh ikut bersama dengan saya. Kemana Pak? Ke Israel. Berapa bayarannya? Sekian. Oke, saya ikut, saya katakan, saudara ya. Saudara, sebelum saya ke sana, 2 tahun yang lalu saya pernah ibadah di gereja GBI Dolok Sanggul. Ini saya pernah Dolok Sanggul, tunjuk tangannya. Ada yang saya pernah Dolok Sanggul? Pardusa? Oh ya. Teman-teman lama saya. Kakanda. Silaban ya, silaban ya. Oke, ya. Saudara, waktu itu pendetanya berkhotbah. Saya sudah 3 kali bolak-balik Israel. Lalu ditampilkan slide-nya, saudara ya. Inilah laut mati. Kita bisa berenang tidak hanyut. Tidak sama tidak hanyut. Ibu ini bikin bingung aja. Ya. Sama ya saudara, hanyut sama tenggelam sama ya. Ya. Lalu saudara, dalam hati saya akan ke sana, saya akan buktikan. Benar enggak tenggelam? Kita ikut sama ibu ini aja lah. Benar enggak tenggelam di sana? Lalu kami ke laut mati, saya berenang, saudara. Memang enggak tenggelam, saudara. Ya, kita terapung di atasnya. Saudara, saya ke sana dimulai dari mimpi. Ya, saya bermimpi, saya udah ke sana, saya sudah berenang, saudara. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka firman Tuhan. Ya. Topik firman Tuhan hari ini, berani bermimpi yang besar. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Dapat? Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Tetapi orang-orang yang benar mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan meninggalkan tahun 2022. Dan kita akan masuk ke dalam tahun 2023. Mari cek hidup saudara. Selama tahun 2022 ini, apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Apa janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Saudara jangan mau melewatkan tahun tanpa mendapat sesuatu janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saudara, jemaat di Kandi saya katakan, setiap awal tahun buat visimu.
Buat tujuanmu apa yang kau capai. Jangan lewatkan tahun tanpa tujuan. Kenapa saudara? Karena visi mengarahkan kita. Visi membuat hidup kita lebih semangat, lebih sukacita. Dan saya rindu umat Tuhan di tempat ini saudara. Untuk memasuki nanti tahun 2023. Buat visimu, catat visimu. Ya. Mulai sekarang doakan. Karena ini sudah tanggal 18. Tinggal beberapa hari lagi saudara, kita akan meninggalkan tahun 2022. Jangan lewatkan tahun demi tahun berlalu tanpa saudara menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya. Bukankah anak sekolah minggu berkata, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya, tahun lepas tahun juga. Ya. Tuhan Yesus tidak berubah, aku juga. Jangan saudara. Yesus tidak berubah, kita harus berubah. Amin. Haleluya. Berani bermimpi yang besar. Saudara, saya mau menyaksikan. Saya dahulu keluarga kami keluarga yang paling miskin di muka bumi ini. Kenapa saya katakan saudara? Pernikahan orang tua saya diawali dengan minus, dengan utang. Ya. Adakah di sini keluarga yang diawali dengan minus, dengan utang? Saya rasa nggak ada saudara ya. Paling dari nol, paling kecilnya dari nol. Ya. Orang tua saya saudara, seorang petani. Dulu kami tinggal di Ledong saudara. Saudara tahu Ledong? Kalau orang dulu Sanggul bilang timur, di timur katanya. Ya. Saudara, waktu itu saya kelas 5 SD saudara, di Ledong. Ya. Saya dibawa jalan-jalan ke Toba. Lalu saudara, tahulah Perledong. Pergi ke Toba saudara. Saya lihat mobil besar. Kami naik mobil besar, naik Sanggul Mas. Kalau saudara masih ingat, Sanggul Mas itu transport dari Tanjung Balai ke Dolok Sanggul saudara. Namanya Sanggul Mas. Saya lihat saudara, ya, kami punya mobil yang besar. Mobil kecil melewati kami. Kan dalam pikiran saya, mobil kami besar, kok dilewati mobil kecil ini? Ya kan? Kalahlah yang besar sama yang kecil. Lalu dalam pikiran saya, suatu saat aku akan memiliki mobil seperti yang kecil ini. Wah. Dimulai dengan mimpi. Ya. Saudara, dalam pikiran saya, mana mungkin Perledong. Orang tua saya juga petani. Ya. Petani padi saudara, beda sama petani yang lain. Kalau petani padi itu kalau turun ke ladang harus basah semua. Ya, kalau musim menanam tidak ada atapnya, beratapkan langit saudara. Kalau panas lah itu. Ya, beda dengan petani sawit. Petani sawit itu petani yang paling enak saudara. Ya. Dan saudara, setelah saya lahir baru terima Yesus di gereja, ya buka bayar lah di gereja GKI dulu saudara. Ya. GK 11 kata orang sekarang. Ya. Saudara, kelas 3 SMP, saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya. Dan puji Tuhan, dari petani miskin, Tuhan angkat menjadi orang yang diberkati. Haleluya. Ya. Dimulai dari apa? Dari mimpi yang besar. Dikatakan tadi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Saudara tahu Raja Wali itu saudara? Sekalipun burung yang lain, katakanlah burung gagak di atas punggungnya, dia enggak marah saudara. Ya. Burung Raja Wali akan terbang terus, naik terus saudara. Ketika burung Raja Wali naik ke atas semakin tinggi, burung yang lain tidak akan tahan
bertahan di atasnya, akan jatuh sendiri. Ya. Saudara, dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan seumpama burung raja wali. Semakin naik semakin tinggi. Saudara, mari kita umat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan, semakin dalam dengan Tuhan. Ya. Ketika saudara semakin naik dalam hadirat Tuhan, dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Ya. Ketika kita berada pada ketinggian hadirat Tuhan, rencana Tuhan, kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Ya. Kalau saudara terus berada di bawah, saudara akan melihat kaki orang atau tembok, jalan tertutup semuanya. Tapi ketika saudara bersama dengan Tuhan, Tuhan mengangkat saudara. Melihat janji-janji Tuhan. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang yang menantikan Tuhan dikatakan mereka mendapat kekuatan baru. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, adakah yang lelah di tahun 2022 ini? Ada yang lelah? Nantikan Tuhan, saudara. Nantikan Tuhan dalam hadiratnya. Jangan lewatkan satu hari tanpa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Jangan lewatkan satu hari tanpa merenungkan firman. Kekuatan kita hanya dalam doa dan firman, saudara. Tidak ada yang lain. Ya. Sekalipun saudara punya gembala sidang sekaliber Bapak Rubin Abraham, kalau saudara tidak berdoa, tidak baca firman, saudara akan jatuh juga, saudara. Ya. Tapi kalau kita berdoa, menanti-nantikan Tuhan dalam hadiratnya, saudara. Ya. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan dalam hidup saudara. Ya. Saudara, kita melihat Elisa punya visi yang besar. Kita baca 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dan 10. Kita baca kuat-kuat. Sudah dapat semua? 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Dapat Bapak Ibu? 1, 2, 3 ya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudara, Elia ini hamba Tuhan yang besar. Dan kami kemarin sudah pergi ke Gunung Karmel. Kami sana ada patungnya, saudara, patung Elia. Ya. Dan hambanya namanya Elisa. Saudara, Elisa punya visi dalam hidupnya. Aku akan minta 2 bagian dari roh Tuanku Elia, saudara. Ya, dia punya visi. Sehingga Elia berkata, apa yang kau inginkan, Elisa? Elisa dengan mantap mengatakan, aku ingin 2 bagian dari rohmu. Dengan kata lain, aku ingin punya urapan 2 kali lipat daripadamu. Ya. Apa dikatakan Elia? Yang kau minta itu sukar. Ya. Tetapi dikatakan, tetapi jika engkau melihat, perhatikan di sini, saudara. Jika engkau melihat aku terangkat daripadamu. Saudara, Tuhan mau kita melihat. Amin, Bapak Ibu. Tuhan mau kita punya mimpi.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sering berkata kepada kita, apa yang kau minta, kata Tuhan, saudara. Tahun 2023 ini apa yang kau minta, kata Tuhan. Adakah permintaan saudara kepada Tuhan? Jangan hidup tanpa visi, saudara. Hosea berkata, umatku binasa karena tidak punya visi, tidak punya mimpi, tidak punya penglihatan, saudara. Saudara harus semangat untuk maju tahun 2023. Kalau Tuhan izinkan saudara melewati tahun 2023, itu artinya Tuhan menyediakan berkat yang besar bagi saudara. Amin, Bapak Ibu. Makanya saudara semangat, sukacita. Ya. Saudara lihat, saudara punya tempat ibadah yang permanen. Haleluya. Ya, Bapak Gembala saudara pernah berkata kepada Pak Sinode, Pak, kami sudah punya tapak. Saya nggak tahu benar apa enggak ini, benar ya Pak? Ya, ya, sudah punya tapak, berarti tinggal bermimpi dengan bangunannya. Haleluya. Ya. Jangan saudara ngama emena masa di gaga ursa, iya namasa imani ula melayani betaho. Jangan saudara. Semangat saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Kaum bapak di sini bermimpi punya tempat ibadah yang permanen. Haleluya. Anggo sama mama bisa semangat isi be. Ikut semangat doa mama. Doh mainata, doh makadak danak. Nggak tahu bahasa mata? Harus bahasa Inggris? Oke. Ya. Harus semangat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin saudara mengatakan pada orang lain, ini visiku. Tapi saudara harus mendapat visi dari Tuhan. Jangan mendapat visi karena iri sama orang lain atau karena saudara ya emosi-emosian saudara. Visi itu dari Tuhan. Ya. Dari mana datangnya visi? Dari persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Ketika Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan, dia pegang mimpi itu, saudara. Sekalipun ayahnya Yakub mengatakan, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu sujud kepadamu? Tetapi Yusuf tidak, saudara, menyerah pada mimpinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin orang lain berkata, mana mungkin engkau hidupmu berubah? Mana mungkin engkau diberkati Tuhan? Firman Tuhan berkata, jika engkau melihat, mari umat Tuhan. Bagi saudara yang mau diberkati secara rohani, bangun persekutuanmu dengan Tuhan setiap hari. Haleluya. Bapak-bapak, saudara saya, jangan terlampau sering memakai pikiran kita. Ya. Jangan kita andalkan pengetahuan kita, saudara. Daud sendiri, dia seorang raja, dia tetap bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Kukejarkah mereka? Ya. Mari kita belajar dari Daud, kaum bapa. Kita tanya Tuhan. Tuhan, apa visimu tahun 2023 ini? Kumpulkan istri dan anak-anak saudara, bukan istri-istri saudara. Istri dan anak-anak saudara. Ya. Berdoa. Ya, bersehati. Tuhan, kami akan memasuki tahun 2023, apa visimu Tuhan?
Kalau Tuhan katakan, aku akan membangun sidang Tuhan. Amin, tangkap isi itu, haleluya. Ya, jangan katakan, manamuin Tuhan, manamuin. Kami aja pun sedikit, jangan saudara. Percaya. Haleluya. Saudara, saya tidak bisa bayangkan saudara kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami. Dulu kami di Ledong adalah 4 saudara. Ya. Sekarang beli Alphard bisa. Haleluya. Kenapa? Itu berkat Tuhan. Saya setia kepada Tuhan. Ya, ketika saya SMP, sekolah saya sudah bayar perpuluhan. Karena itu janji Tuhan, saudara, nggak bisa ditawar-tawar. Ya, saya kuliah, saya bayar. Dari mana? Dari jajan saya sisihkan, saudara. Jadi jangan katakan, ngama, karena udah diberkatinya bapakmu dulu pak, makanya engkau diberkati. Tidak, saudara. Ya, Bapak Pati Ginting berkata, segala sesuatu ada dasarnya. Buatlah alasannya supaya Tuhan memberkati saudara. Dengan cara bagaimana? Kesetiaan saudara melakukan firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kerinduan kami sebagai gembala saudara, melihat Bapak Ibu yang kami layani diberkati Tuhan. Ya. Saya katakan kepada jemaat di Kandis, saya nggak perlu banyak bicara pada kalian, lihatlah hidup kami. Kalau saudara taat dan setia melakukan firman, terimalah berkatnya. Tapi kalau tidak, jangan bermimpi diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat Elisa mendapat berkat itu. Kenapa? Karena dia terus mengikuti Elia. Kemana Elia pergi, ke situ dia. Sekalipun nabi-nabi yang lain, Elisa, sudahkah engkau tahu Tuhanmu akan diangkat Tuhan? Elisa menjawab, aku tahu, diamlah, katanya saudara. Ya, saudara, jangan terpengaruh dengan orang lain. Kalau Tuhan sudah taruh visi yang dari Tuhan dalam hidupmu, tangkap itu, pegang itu, jangan lepaskan, doakan. Tuhan pasti menggenapinya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Setialah saudara melakukan firman. Supaya saudara diberkati secara secara materi, sukalah memberi. Suka memberi. Jangan pelit. Amin. Haleluya. Jangan pelit saudara. Beri. Ya, sepanjang saudara bisa memberi, beri saudara. Ya, saya sering makan dengan orang-orang, ya, orang kaya di Kandis saudara. Sekalipun lebih banyak uangnya saya bayari saudara. Ya, saya bayar. Mereka nggak tahu saya bayar, saya pulang saudara. Lalu mereka pas mau bayar, udah dibayar Pak Tinjak tadi. Oh iya, ya, ya. Kenapa saudara? Karena memang itu gaya hidup kita saudara, suka memberi. Kami sudah pergi ke Laut Mati. Kenapa dia mati? Dikatakan Laut Mati. Karena dia menerima laut, air dari Danau Galilea, dari Sungai Jordan. Di situ semua menumpuk saudara. Tidak mengalirkan ke tempat yang lain. Sehingga kadar garamnya tinggi. Waktu kami mandi di sana, kami buang semua baju kami saudara. Kenapa? Karena nyampe di Indonesia akan apa namanya? Magnet yang bahasa Bataknya, bahasanya apa? Iya, nggak bisa dipakai, saudara. Ya, kami buang. Makanya dikatakan laut mati, nggak ada kehidupan di sana. Saya cicip, saudara.
memang asin kali saudara. Ya. Tapi ada juga berkatnya bagi Israel. Mereka bisa bangun pabrik garam di sana. Ya, magnesium mereka manfaatkan saudara laut mati itu untuk pendapatan negara mereka. Tapi yang mau saya katakan, jangan seperti laut mati, nggak ada kehidupan di sana. Amin. Jangan suka diberi, sukalah memberi saudara. Percayalah, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang tidak menabur mengharapkan menuai. Jangan mimpi di siang bolong. Ya, karena hidup ini, Salomo berkata, selama bumi masih ada, musim menabur dan menuai tidak akan berhenti. Ya. Untuk itu umat Tuhan, mari kita belajar juga dari Abraham. Abraham Tuhan suruh meninggalkan Ur Kasdim, saudara. Saudara, di Ur Kasdim, saudara, Abraham sudah nyaman. Ya. Dia merupakan orang berkecukupan di Ur Kasdim, saudara. Tetapi Tuhan menyuruh dia untuk keluar dari zona nyamannya. Tuhan berkata keluar. Dan dikatakan dalam Kejadian 13 ayat 14. Saya baca buat kita semuanya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya. Tuhan berfirman setelah Abraham berpisah dengan Lot. Perhatikan di sini. Hidup ini harus ada pemisahan. Kita harus berpisah dari cara hidup dunia ini. Jangan sama dengan dunia ini, amin. Ya. Jangan serupa dengan sistem dunia ini. Ilmu ekonomi berkata, dengan modal yang sedikit-dikitnya mendapat untung sebanyak-banyaknya. Itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, semakin banyak memberi, semakin banyak menuai. Ya. Jangan hidup seperti sistem dunia ini. Berpisah. Kalau mau berkat yang berbeda, hiduplah dengan cara yang berbeda. Kalau saudara bekerja di satu perusahaan, jangan sama dengan yang lain. Supaya gajimu berbeda. Amin. Bagi saudara yang sekolah, jangan sama dengan yang lain. Kalau mereka mengandalkan pikirannya, saudara harus mengandalkan Tuhan. Ya. Suatu kali anak saya ujian, saudara. Anak saya paling besar. Saya selalu katakan kepada dia, anakku kalau kau nggak tahu jawabannya, berdoa kau. Ya. Lalu dia berdoa, ada pertanyaannya. Siapakah yang mengalahkan Goliat? Dia nggak pernah dengar waktu itu karena dia kelas 3 SD. Ya, mungkin guru sekolah minggunya belum mengajarkannya. Lalu dia berdoa, Tuhan, kata bapakku kalau ada soal aku berdoa, dia berdoa saudara ya. Lalu dia berdoa. Daud kata dalam hatinya, oh Daud. Lalu saudara sampai ke rumah dia sukacita, ma, kenapa kau? Kau macam dapat apa aja kau harta karun? Iya ma, tadi aku ujian tadi, aku berdoa. Lalu Tuhan katakan ini, aku benar. Ya, memang iya, Daud yang mengalahkan Goliat. Oh iya, wah, baik kali Tuhan ini pak, mak katanya. Saudara, kita juga harus seperti itu saudara. Selalu bertanya dengan Tuhan. Amin. Saudara, saya khotbah di sini tanya sama Tuhan, Tuhan,
Ada banyak giat di Medan. Haleluya. Lalu Tuhan ingatkan saya dengan hambanya Pak Petrus. Oh, mungkin Tuhan karena sisianmu dia, ya udahlah ke sana lah aku. Ya. Yang lain muridnya. Bapak ini sisiannya, yang lain muridnya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau mengambil keputusan, tanya dengan Tuhan. Ya. Setelah kita mengadakan pemisahan dunia ini, baru Tuhan berfirman kepada saudara. Ya. Apa yang Tuhan katakan? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Ya, saya katakan tadi, untuk melihat kita harus banyak dalam hadirat Tuhan. Setelah kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, mari kita memandang janji-janji Tuhan. Ya, pandang sekelilingmu. Tuhan berkata kepada Abraham, semua telah kuserahkan kepadamu. Tahukah saudara, segala berkat di sorga menjadi milik saya dan saudara. Amin. Ya. Tangkap itu saudara. Jangan buat Tuhan kecewa. Dia sudah rela mati, disalibkan, supaya kita diberkati secara rohani, materi, jasmani. Saudara, jangan katakan pekerjaanku serabutan. Pekerjaanku ini, saudara, bagi Tuhan tidak yang mustahil, saudara. Ya. Apapun pekerjaan saudara, Tuhan sanggup melipat gandakan berkatnya bagi saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita, saudara. Percaya saja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Setelah Tuhan berfirman, pandanglah sekelilingmu. Mari tahun 2023, pandang sekeliling saudara. Lihat janji-janji Tuhan. Setelah tahu janji Tuhan, aminkan, doakan. Saya berdoa biarlah Tuhan kiranya memberikan suara visi mimpi yang besar. Ya. Berani bermimpi yang besar. Saudara tahu cerita Nick Pucinik, saudara? Dia orang cacat. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Suatu kali dia mau bunuh diri. Dia frustrasi, dia menyesal, Tuhan kenapa kau ciptakan aku demikian. Lalu dia pergi ke satu KKR, satu ibadah. Dia mendapat satu pewahyuan. Dan saudara tahu sekarang dia menjadi motivator yang sangat-sangat terkenal, saudara, diberkati Tuhan. Kalau dia khotbah di atas mimbar, saudara, karena dia pendek. Ya. Tapi semua orang diberkati. Artinya apa? Tidak ada yang membatasi kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Ya, saya rindu kalau saya nanti datang lagi 2 tahun ke depan. Saya rindu yang parkir di depan roda 4. Amin. Haleluya. Saya kata kepada anak-anak saya, saudara, anak-anak kami. Mungkin 20 tahun ke depan, transport kita bukan lagi mobil, tapi jet pribadi atau pesawat kecil. Ya. Kenapa, saudara? Karena zaman semakin canggih, saudara. Ya. Waktu kami ke Israel, saudara, kalau check in dengan paspor kan itu kan harus manual. Ya. Tapi mereka ciptakan untuk checking paspor hanya dengan alatnya, tempelkan saudara lalu keluar kertasnya. Ya. Itu sekarang
Bagaimana dengan 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saudara? Kita nggak tahu perkembangan zaman. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan, Tuhan pasti memberkati lebih dari dunia ini. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, makanya semangat saudara. Kalau Wel berkata, semangat sukacita. Amin, amin. Harus amin gitu saudara, semangat. Kau gunung batuku dan kau. Haleluya. Jangan saudara loyo. Semangat saudara. Sukacita memuji Tuhan. Ya. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Ya. Kalau Tuhan memberikan visi atau mimpi kepada saudara, Tuhan berkata akan digenapi dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi saya minta kepada kita semua di tempat ini, punyai visi yang dari Tuhan. Bermimpilah. Maka Tuhan akan berkata, jadi padamu sebagaimana imanmu. Haleluya. Ya. Kalau saya datang 2 tahun ke depan, saudara, Pak Gamarsar tidak pusing lagi untuk merental mobil. Dia tinggal berkata, Bapak jemput hambanya. Wah. Pakai apa Pak? Pajero, Alphard, berlepat. Terserah saudara. Ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan kita besar saudara. Tuhan kita dahsyat, percaya itu saudara. Ya. Jangan saudara mengandalkan kekuatan saudara. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Saya sudah berkata, kami adalah orang yang paling miskin di muka bumi ini, tapi Tuhan berkati, Tuhan obahkan. Ya. Saya katakan pada anak-anak saya, kalian harus kuliah di luar negeri nanti. Kami nggak tahu bahasa Inggris Pak, nggak apa-apa. Yang penting mau aja, berani. Haleluya. Rupanya bahasa Inggris gampang suara. Kalau nggak tahu, pakai bahasa isyarat lah. Bye. Sit up. Ini. Mereka tahu juga saudara. Oh gitu juga rupanya. Jadi nggak usah takut saudara. Aku nggak tahu bahasa Inggris kemana, nanti sekolah di luar negeri nggak apa-apa. Ya. Tapi seenak-enaknya luar negeri lebih enak dari Indonesia saudara. Udah bodoh di Indonesia. Selama kami di sana terancam makannya saudara. Karena makannya apa? Roti. Sayur-sayuran. Ya. Menggagak memahami. Enggak kenyang saudara. Karena orang Indonesia kalau belum masuk nasi belum makan katanya. Sudah masuk pun pangsit, masuk pun roti saudara. Udah makan kau? Belum. Ya. Jadi penyakit itu memang perlu saudara. Perlu diobati. Ya. Setiap kali peserta kami makan, ada rice katanya. Dia masuk restoran, ada rice katanya. Karena itu memang saudara budaya Indonesia. Kalau belum masuk nasi, belum makan. Ya. Jadi bagi muda-mudi di tempat ini, miliki visi yang besar. Yeremia 29:11 berkata, Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan bagi saudara. Haleluya. Ya. Saudara muda-mudi di tempat ini generasi yang akan datang. Gereja yang akan datang, saudara. Saudara harus punya visi yang besar dari sekarang. Punya mimpi yang besar. Ya.
Waktu saya chatting suara saya buat di posting di Facebook, ada beres saya, tulang, doakan saya supaya saya bisa memberangkatkan papa dan mama nanti ke Israel, dia katakan. Ya. Saya katakan, amin bereku jadi padamu sebagaimana imanmu. Ya. Mamanya PNS, Juluk Sanggul, papanya saudara petani kopi, semualah petani kopi, cabai ditanamnya saudara. Ya. Jadi untuk itu punyai visi yang besar, bermimpilah saudara. Haleluya. Tapi jangan mimpi tinggal mimpi. Harus saudara buat planningnya, perencanaannya. Bagi saudara yang belum punya rumah, visikan tahun depan punya rumah. Jangan lalap kontraktor. Saudara tahu kontraktor? Tukang kontrak. Ya. Percaya. Tuhan berkata berperkara dengan aku supaya kau nyata benar, supaya kau nyata benar. Nyatakan janji Tuhan, Tuhan ini janjimu Tuhan. Maka Tuhan akan menggenapi janji dalam hidup saudara. Haleluya bapak-bapak, ibu-ibu. Semangat saudara. Ya, mungkin tahun 2022 nggak ada visi, nggak ada tujuan saudara. Tapi masuk tahun 2023 punyai visi yang besar, mimpi yang besar. Ya. Sehingga kita semua diberkati Tuhan. Kita bertumbuh dalam Tuhan, saudara. Sehingga orang lain melihat, benarlah Tuhan yang kau sembah. Ya. Ketika Raja Firaun berkata, engkau harus menyembah patung ini. Semua orang harus menyembah. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mereka tidak mau menyembah. Sehingga pada akhirnya Raja Firaun berkata, semua orang harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, dahulu Firaun itu tidak punya agama. Mereka percaya kepada dewa-dewa. Ya. Tapi ketika ada orang benar yang taat pada firman, sehingga saudara, Raja Firaun sekalipun dia mengakui kebesaran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab berkata Tuhan akan mengangkat orang-orang yang tidak terpandang bagi dunia, supaya kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, kami ada 6 orang bersaudara. Ya, dan hanya keluarga kamilah yang beda cara hidupnya, yang tidak kompromi lagi, saudara. Ya, tapi karena berkat Tuhan yang kami miliki, keluarga saya tidak pernah pandang sebelah mata pada kami, saudara. Ya, bahkan mereka belajar, kenapa ya? Kenapa ladangnya diberkati ya? Kalau orang lain dapat 7 hektar dapat 5 ton, 4 ton. Kalau ladang kami saudara dapat 7 hektar dapat 7 ton, 8 ton. Ya, padahal jarangnya dia mupuk. Dia nggak tahu pupuknya datang dari atas. Haleluya. Ya. Dia nggak tahu, saya ini tamatan pertanian, saya tahu apa yang dibutuhkan tanaman itu. Mereka langsung pupuk, sekali pupuk langsung 4 hektar, 1 hektar, 5 sak, 10 saya enggak saudara. Saya pupuk sikit-sikit, apa yang dibutuhkan tanam saya kasih saudara. Oh ini, daunnya seperti ini, oh ini makanannya. Kita anak Tuhan, Tuhan berikan hikmat saudara. Untuk itu, mari saudara, semangat mengikut Tuhan. Milikilah mimpi yang besar. Tuhan memberkati saudara. Kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa. Ketika kita menyembah Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan, masuklah dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan menyatakan visinya, mimpinya pada saudara.
Sehingga kita masuk dalam tahun 2023 dengan janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Haleluya. Tuhan, pisahkanlah diri kami dari dunia ini. Haleluya. Oh haleluya Tuhan, kami mau hidup kami berbeda dengan dunia ini. Oh haleluya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara yang ternilai harta bagiku. Keindahanmu mengubahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara yang ternilai harta bagiku. Keindahanmu mengubahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu mengubahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya. Nantikan janji Tuhan dalam hidupmu saat ini. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Aku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. nyanyikan dari awal. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Kami datang dengan segenap hati Yang kami. datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran.
hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kami bersyukur padamu. Kami sebagai kami rindu kami tinggikan kami muliakan Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang besar. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu mengangkat kita naik menjadi kepala bukan ekor. Tuhan rindu mengangkat hidup kita. Bermimpilah yang besar. Dapatkan penglihatan dari Tuhan. Dapatkan mimpi dari Tuhan. Dapatkan visi dari Tuhan. Ketika saudara mendapat visi itu, mendapat mimpi itu, pegang terus. Jangan lepaskan, doakan, imani, gumuli. Sehingga Tuhan akan memberkati hidup saudara. Nama Tuhan akan dipermuliakan kalau hidup kita berubah, tidak sama dengan dunia ini.
Saat ini Roh Tuhan ada di tempat ini. Dengarkan suaranya. Buka hatimu. Izinkan Roh Tuhan berbicara dalam hidupmu saat ini. Izinkan Roh Kudus menyatakan kehendaknya dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu, katakan berfirmanlah Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu dalam hidupku. Aku mau masuk dalam rencana-Mu, dalam panggilan-Mu. Menyerahlah kepada Tuhan Bapak Ibu. Berserahlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Haleluya, haleluya. Shiradadadala bashandarala bashan. Dengarkan suara Roh Tuhan. Dengarkan suaranya. Izinkan Tuhan memberikan visi dalam hidup saudara. Haleluya. Bawaku berjalan bersamamu. Tuhanlah yang jaga